Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Fatir dengan 3 digit terakhir 043 dari kelas praktikum B. Pada video kali ini kita akan bahas sistem embedded dari yang paling dasar yaitu GPIO hingga ke konsep yang lebih kompleks seperti RTOS atau Real Time Operation System. Nah, yang perlu kita pahami di awal tuh sistem embedded itu bukan cuma soal programan jalan, tapi lebih bagaimana sistem itu bisa berjalan secara stabil, efisien, dan yang paling penting, tepat waktu. Oke, langsung saja ke pengantar GPIO dan Digital I/O. GPIO itu General Purpose Input. Kalau diibaratkan, GPIO itu adalah pintu mikrokontroler untuk berinteraksi dengan dunia luar. Di sini kita bisa contohkan seperti hal yang sederhana, yaitu tombol sebagai input dan LED sebagai output. Artinya kita bisa membaca sinyal dari luar dan juga mengirim sinyal keluar. Nah, dalam sistem digital kita cuma punya dua kondisi, yaitu high dan low. Contohnya ketika tombol ditekan low, ketika tombol dilepas high. Kelihatannya sih simple, tapi semua sistem embedded dimulai dari sini. Selanjutnya anatomi mode input GPIO. Kalau tadi kita fokus ke mode input di slide ini, kita akan menunjukkan bagaimana sinyal dari luar masuk ke microcontroller. Masalah yang sering terjadi itu adalah kondisi yang disebut floating. Floating ini artinya pin tidak punya referensi yang jelas. Jadi nilainya bisa berubah-ubah sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena ada noise dari lingkungan dari pin dan pin itu bingung. Harus baca high atau low. Solusinya kita menggunakan resistor pull up atau pull down. Contoh yang sering kita gunakan itu tombol menggunakan pull up. Jadi saat dia ditekan, kondisi defaultnya itu adalah high dan ketika ditekan akan low. Pembacaan ini akan menghasilkan lebih stabil dan konsisten. Selanjutnya mode output, push pull dan versus open drain. Push pull dan open drain. Push pull itu paling umum. Pin bisa langsung kasih high atau low. Contohnya LED nyala sama dengan high, LED mati sama dengan low. Open drain itu agak berbeda, dia cuma bisa narik ke low. Kalau mau high harus dibantu resistor pull up. Kenapa ada mode ini? Karena di beberapa sistem seperti I2C, kita butuh banyak device untuk berbagi satu jalur, dan open drain memungkinkan itu terjadi tanpa konflik. Sekarang kita masuk ke mengontrol GPIO dari dalam microcontroller. ODR dan BSRR. ODR atau Output Data Register itu cara lama. Dia baca dulu, ubah, lalu tulis lagi. Masalahnya, kalau di tengah proses itu ada interrupt, datanya bisa kacau. Nah, BSSR atau Bit Set Reset Register itu lebih modern. Dia langsung set atau reset bit tanpa ganggu yang lain. Ini disebut atomic operation. Jadi kalau sistem sudah pakai interrupt, BSSR itu jauh lebih aman. Di sini kita mulai melihat perbedaan cara kerja sistem. Polling. Polling itu artinya CPU terus ngecek kondisi. Misal tombol ditekan, misalnya tombol ditekan nih, terus dicek terus. Nah, masalahnya CPU jadi sibuk sendiri, padahal belum tentu ada kejadian. Kalau interrupt itu kebalikannya, CPU-nya tuh santai, tapi begitu ada event langsung respon. Kalau dianalogikan kayak polling tuh nunggu pintu sambil liatin terus. Kalau interrupt itu pakai bell. Jadi ketika ada bell, nah di situ baru CPU-nya bekerja. Jadi jelas kalau lebih efisien itu menggunakan interrupt. Selanjutnya arsitektur interrupt. Sekarang kita melihat bagaimana interrupt bekerja di dalam STM32. Pada diagram terlihat alur dari GPIO masuk ke XT, lalu ke InVIC, baru ke CPU. XT itu mendeteksi perubahan sinyal InVIC yang mengatur prioritas.
Jadi kalau ada banyak interrupt, sistem tetap bisa memilih mana yang lebih penting. Contohnya ketika tombol emergency, nah itu harus langsung diproses. Kalau sensor biasa bisa nunggu. Disinilah konsep real time mulai terasa. Lalu ada alur eksekusi callback interrupt. Begitu interrupt terjadi, sistem masuk ke ISR atau interrupt service routine. Dari situ biasanya kita lanjut ke callback function. Nah, callback inilah tempat kita nulis logika program. Contoh, tombol ditekan, LD nyala. Tapi yang harus kita ingat itu ISR itu harus cepat. Jangan kasih delay, jangan kasih proses berat. Karena kalau ISR lama, sistem lain bisa ikut terganggu. Selanjutnya hardware timer. Sekarang kita masuk ke konsep timer. Timer itu ibarat jam internal di microcontroller. Oke, di sini bisa dilihat clock. Alurnya itu diagramnya dari clock, prescaler, lalu ke counter. Clock itu sumber waktu, prescaler buat memperlambat, dan counter buat menghitung. Contohnya dari clock 72 MHz bisa diubah jadi 1 millisecond tick. Yang keren dari timer itu adalah dia bisa jalan tanpa ganggu CPU. Jadi sistem tetap bisa multitasking. Selanjutnya, aplikasi lanjutan hardware timer. Timer ini banyak banget digunakan. Yang paling umum adalah PWM atau Pulse Width Modulation. Di diagram terlihat gelombang on off nih di Pulse Width Modulation di sini. Kalau dia lagi kondisi high, dia akan tinggi seperti ini. Kalau lagi di bawah, ini berarti low. Selain itu, duty cycle itu menentukan seberapa lama sinyal on. Contoh misalnya ketika di sini 50% redup, di sini 50% terang. Selain itu, timer juga dipakai untuk debounce tombol, scheduling. Jadi bukan cuma soal waktu, tapi juga soal kontrol sistem yang presisi. Sekarang kita masuk ke komunikasi. Dimulai dari yang paling sederhana itu UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, yaitu dia ada dua jalur utama, yaitu TX dan RX. TX itu untuk mengirim transmit, dan RX itu untuk menerima receive. Yang menarik dari UART itu dia tidak menggunakan clock. Jadi bagaimana cara perangkat bisa sinkron, mereka itu harus sepakat di awal, terutama di baud rate, yaitu kecepatan komunikasi. Misal nih, kalau microcontroller kirim data ke laptop lewat serial monitor, keduanya harus pakai baud rate yang sama. Misalnya 9600 atau 115200. Jadi itu harus sama. Kalau nggak sama, ya mereka berarti nggak bisa saling mengirim. Tuh. Kalau nggak sama juga, datanya akan menjadi acak atau tidak terbaca. Makanya UART sering dipakai untuk membagi komunikasi sederhana antar device. Selanjutnya, frame data UART. Di sini ada diagramnya, ada start bit, tanda mulai, terus ada data bit, isi data biasanya 8 bit, lalu ada parity untuk cek error, dan stop bit tanda selesai. Ini semua dibungkus dalam namanya frame. Contohnya, kalau kita misalnya mengirim huruf A, itu sebenarnya dikirim dalam bentuk biner, lalu dibungkus dalam frame yang ini, yaitu start bit, data bit, parity bit, dan stop bit. Jadi UART itu sebenarnya sederhana, tapi tetap punya mekanisme agar data tidak salah. Selanjutnya di sini kalau kita implementasi dan limitasi UART. Kalau kita implementasikan UART di sistem nyata, yang paling krusial adalah konfigurasi baud rate. Selain itu ada juga pilihan jumlah data bit, parity, stop bit. Biasanya digunakan format standar 8N1, artinya 8 data bit, no parity, dan 1 stop bit. Contohnya, ketika misalnya STM32 kirim data suhu ke PC, lalu ditampilkan di serial monitor. Kalau setting tidak sama, hasilnya bisa karakter aneh. Jadi UART itu simple tapi harus sinkron di awal.
Lanjut lagi ke I2C atau Inter-Integrated Circuit. Oke, di I2C itu ada namanya SDA atau Serial Data dan SCL atau Serial Clock. Berbeda dengan UART, di sini ada clock, jadi komunikasi lebih terkontrol. Ya, yang menarik dari I2C, satu jalur biasanya dipakai banyak device. Jadi microcontroller bisa memanggil device tertentu berdasarkan alamatnya. Contoh, sensor suhu ADAS 0x76, RTC ADAS 0x68. Semua bisa ada di satu jalur yang sama. Ini ada mekanisme sinyal I2C bus, yaitu yang tadi SDA, serial data, dan SCL itu serial clock. Di sini ada urutannya, yaitu start condition, lalu ada address, ACK atau acknowledge, dan stop condition. Jadi pertama master kirim start condition lalu kirim alamat device. Kalau device tersebut ada, dia akan kirim ke ACK atau acknowledge. Baru setelah itu data dikirim dan diakhiri dengan stop condition. Contohnya, misalnya microcontroller minta data suhu, sensor merespon, data dikirim. Jadi komunikasi di I2C itu terstruktur dan ada konfirmasi di setiap langkah atau stepnya. Lalu aplikasi I2C di slide ini menunjukkan keunggulan utama I2C, yaitu hemat pin. Contohnya nih, misal penggunaan OLED display, real-time clock, sensor seperti BM. Ya, oke, bayangkan misal hanya dengan dua kabel, kita bisa menggunakan banyak device sekaligus. Jadi sangat berguna untuk sistem yang space-nya terbatas. Oke, sekarang kita masuk ke SPI atau Serial Peripheral Interface. Kalau dibandingkan dengan UART dan I2C, SPI ini yang paling cepat karena dia menggunakan clock dan komunikasi langsung tanpa banyak overhead. Di sini bisa dilihat dua arah data sekaligus. Oke, ini tuh disebut full duplex, artinya kirim dan terima bisa bersamaan. SPI sering dipakai untuk SD card, display, atau komunikasi cepat lainnya. Oke, selanjutnya konfigurasi jalur dan sinkronasi SPI. Oke, di sini bisa dilihat ya ada MOSI, MISO, SLK, dan CS. MOSI itu adalah master out slave in, MISO itu master in slave out, SLK itu serial clock, dan CS itu chip select. Oke, jadi alurnya itu pertama master akan aktifkan chip select, memilih device, lalu clock mulai berjalan di serial clock. Data dikirim dari master lewat MOSI dan pada saat yang sama slave bisa kirim balik lewat MISO. Jadi komunikasi terjadi dua arah sekaligus. Contoh, misal kita microcontroller membaca data dari SD card, kirim perintah lewat MOSI, lalu diterima datanya lewat MISO. Ini yang bikin SPI menjadi yang sangat cepat. Lalu ini adalah matris komparasi protokol komunikasi atau perbandingan UART, I2C, dan SPI. Kalau dari tabelnya kita bisa rangkum, yaitu UART itu dia paling sederhana, I2C itu hemat pin, bisa banyak device, dan SPI kalau dilihat nih bisa dia tuh jenis protokol yang paling cepat. Nah, untuk contoh misal pemilihan nih, ketika kita debak itu gunakan UART. Lalu kalau sensor banyak kita gunakan I2C, ketika butuh data cepat kita gunakan SPI. Jadi itu tidak ada yang paling bagus, semuanya tergantung kebutuhan dari sistem yang kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke konsep ADC atau analog to digital converter. ADC ini tuh digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital.
Oke, oke, di sini kita bisa lihat ya, ada gelombang atau siklus gelombang analog lalu menjadi digital, atau sinyal diskrit, sinyal sinus menjadi sinyal diskrit. Oke, misalnya tegangan 0 sampai 3,3 volt kita dikonversi menjadi angka. Kalau misal ADC 12 bit 0 sampai 4095. Artinya setiap perubahan kecil di tegangan bisa diwakili oleh angka. Contohnya misal sensor suhu menghasilkan tegangan, ADC membaca jadi data digital. Nah, microcontroller tuh bisa membaca pada sinyal diskrit seperti itu. Sekarang kita masuk uh, resolusi dan konversi ADC. Di sini juga ada rumusnya. Voltage sama dengan ADC value dikali 3300 dibagi 4095. Misalnya, semakin besar bit, itu semakin banyak tingkatan yang bisa dibedakan oleh ADC. Misal di sini ada 12 bit menghasilkan 4096 tingkat diskrit. Tapi karena nolnya dibaca, jadi 0 hingga 4095 itu kan 4096 tingkat ya. Jadi di sini tulisannya 4095. Jadi misalnya kalau 8 bit berarti 256 tingkat diskrit, tapi 0 hingga 0 hingga 255. 10 bit 1024 tingkat, tapi 1023, 11 bit 4095. Tuh. Contohnya misal ada DC 12 bit dengan referensi 3,3 volt, satu step itu sekitar 0,8 milivolt. Jadi perubahan kecil di sensor itu bisa tetap terbaca. Tapi resolusi tinggi tidak selalu berarti akurat karena masih ada noise dan error. Setelah kita membaca analog, sekarang kebalikannya. Bagaimana kita menghasilkan sinyal analog dari digital. Oke, lanjut kita ke konsep DAC dan PWM. DAC itu Digital to Analog Converter. Dan PWM itu Pulse Width Modulation. DAC menghasilkan tegangan analog secara langsung, sedangkan PWM dengan cara on-off cepat. Contoh, kalau PWM duty cycle 5%, secara rata-rata jadi setengah tegangan. Jadi PWM itu bukan analog asli, tapi simulasi. Oke, ini ada PWM. PWM itu yang penting adalah duty cycle. Duty cycle itu perbandingan waktu on terhadap waktu. Contoh misal di sini 25%, yang kecil ini itu on. Terus 75% yang di bawah itu berarti off. Dan berarti kalau 75% yang di bawah ini off, durasinya akan lebih lama off. Sedangkan untuk 25% on itu akan lebih cepat gitu. Kalau dipakai ke LED, duty cycle bisa menunjukkan duty cycle yang kecil menunjukkan redup. Terus kalau kita membesarkan bisa jadi terang. Jadi itu kalau misal kita di LED itu ada kayak bertahap gitu. Kalau misal 25%, 50%, 75%, 100%. Nah, itu 100% berarti yang paling terang. Kalau kita ke motor itu ke kecepatan yang berubah. Jadi PWM itu sebenarnya cara paling efisien untuk kontrol daya. Lanjut, di sini ada DAC Digital to Analog Converter. Di slide terlihat bentuk tangga-tangga ini, kayak tangga-tangga ini. Itu adalah hasil DAC. Kenapa bentuknya seperti tangga? Karena tetap diskrit, tidak benar-benar halus. Semakin tinggi resolusi DAC, semakin halus tangganya. Contoh misalnya DAC 8 bit, itu kan 256 tingkat. Gitu. Jadi ada 256 tangga. Biasanya itu digunakan untuk audio atau lalu ada sinyal analog presisi. Jadi kalau butuh output benar-benar halus, DAC lebih cocok dibandingkan PWM. Sekarang kita masuk ke bagian yang mulai agak kompleks, yaitu RTOS.
Kalau sebelumnya program jalan satu per satu, sekarang kita punya banyak proses sekaligus. Disinilah RTOS atau Real Time Operating System digunakan. Kayak misalnya di sini kita lihat ada sebelah kanan ini, ada beberapa task berjalan bersamaan. Sebenarnya bukan benar-benar bersamaan, tetapi ada yang mengatur sangat cepat oleh scheduler. Tujuan RTOS itu bukan sekedar multitasking, tetapi memastikan setiap task berjalan tepat waktu. Oke, di slide ini ada anatomi task dalam RTOS. Dalam RTOS, program dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut task. Setiap task punya fungsi sendiri, stack sendiri, dan TCB, task control block. TCB ini menyimpan informasi penting seperti stat dan prioritas. Contohnya task sensor membaca data, task komunikasi kirim data, dan task display menampilkan. Dengan cara ini program menjadi lebih rapi dibanding satu loop besar. Ini yang bikin sistem lebih scalable. Lanjut, dinamika state machine stack. Di sini ada koreografi eksekusi multitasking, ada ready, di mana task untuk siap jalan, ada running, task sedang dijalankan, ada suspend ketika harus diberhenti secara paksa, kalau ada block atau task menunggu. Contohnya, task sensor menunggu data, lalu blok data datang, lalu kembali ready. RTOS mengatur pemindahan ini secara otomatis. Sekarang, bagaimana kalau banyak task? Siapa yang jalan lebih dulu? Jawabannya, scheduler. RTOS biasanya pakai sistem prioritas. Task dengan prioritas tinggi akan didahulukan. Ada juga konsep preemptive scheduling. Task penting bisa langsung memotong task lain. Contoh misalnya ada task emergency, itu dia akan langsung jalan, dan task yang display akan ditunda. Ini yang bikin sistem responsif. Selanjutnya ada queue, adalah salah satu solusi untuk komunikasi antar task. Pada slide terlihat antrian. Queue bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Contoh, task sensor mengirim data masuk ke queue, task lain ambil diproses gitu. Keuntungannya data tidak bentrok dan sistem lebih rapi. Pola ini yang sering dipakai di sistem embedded. Lalu ada anatomi semapur. Setelah kita tahu ada masalah sinkronisasi, sekarang kita masuk ke salah satu solusinya, yaitu semapur. Semapur ini bisa kita bayangkan seperti penanda izin. Misalnya pada gambar ada interrupt task. Ada dua jenis utama, yaitu binary semapur hanya 0 atau 1, lalu ada counting semapur, bisa lebih dari satu. Kalau dianalogikan, binary semapur itu seperti saklar on atau off. Misalnya interrupt terjadi, memberi sinyal ke task yang menunggu langsung jalan. Jadi semapur ini lebih ke komunikasi dan signaling, bukan proteksi. Lanjut ke mutual exclusion atau mutex. Sekilas seperti mirip semapur, tapi sebenarnya fungsinya berbeda. Kalau semapur itu izin, mutex itu lebih ke kunci. Oke, di sini bisa dilihat ya, ada kunci di sini. Satu resource. Di sini kan ada kayak apa namanya? Ya ini. Contohnya misal dua task mau ke akses LCD. Kalau tanpa mutex, data bisa tumpang tindih. Kalau pakai mutex, task A menggunakan dulu, selesai baru task B. Yang penting mutex itu punya ownership yang mengunci, mutex punya ownership yang mengunci, harus yang membuka. Jadi itu ini penting untuk menghindari konflik data. Jadi gunakan semapur untuk sinkronisasi dan gunakan mutex untuk proteksi hardware.
Tuh, misalnya di sini kan ada berangkas nih. Di sini tuh ownernya nih, dia yang harus memegang kuncinya. Dia yang bisa buka itu. Ini penting untuk menghindari konflik data. Lalu implementasi IPC. IPC atau Inter Process Communication adalah cara task saling berkomunikasi. Oke, di sini kita bisa lihat ada suara DC masuk ke ISR, ke buffer data processing task. Kenapa seperti ini? Karena itu ISR harus cepat. Dia hanya ambil data lalu kirim kue. Proses berat dilakukan di task, misalnya sensor baca data, lalu interrupt data masuk kue, task memproses dan menampilkan. Ini tuh adalah arsitektur yang paling umum di sistem embedded industry. Lalu ada software timer. Selain hardware timer, RTOS juga punya software timer. Kayak di sini kita bisa lihat timer berbasis sistem bukan hardware langsung. Ada dua jenis yaitu one shot sekali jalan dan periodik berulang. Contoh, misal LED berkedip tiap 1 detik. Keuntungan software timer ini tuh tidak perlu banyak hardware dan lebih fleksibel, tapi harus tetap digunakan dengan benar. Lalu ada timer API dan hukum callback. Ini tuh bagian yang sering jadi kesalahan. Ketika timer selesai, dia akan memanggil callback function. Masalahnya, callback ini tidak boleh berat, karena semua timer dijalankan dalam satu task. Kalau satu callback lama, timer lain ikut delay. Jadi aturan penting, callback harus non-blocking. Tidak boleh ada delay panjang. Seperti itu. Lanjut ke task notification. Sekarang ada fitur yang lebih ringan yaitu task notification. Kalau dibandingkan dengan Semaphore, ini tuh lebih cepat dan lebih ringan karena langsung dikirim ke task tanpa objek tambahan. Misalnya interrupt langsung notifikasi task. Task langsung bangun dan jalan. Cocok untuk komunikasi sederhana satu ke satu. Ini ada arsitektur memori microcontroller. Di sini bisa terlihat dua bagian, heap dan stack. Pre-task stack dan heap memory. Stack itu digunakan untuk tiap task heap untuk alokasi dinamis. Masalah yang sering terjadi, stack overflow, programnya crash, dan heap fragmentation, memori tidak efisien. Bisa terlalu banyak variabel lokal, stack habis, sering terjadi tanpa kita sadari itu. Lanjut ada alokasi memori dinamis FreeRTOS. FreeRTOS tidak menggunakan malloc biasa. Sebagai gantinya digunakan PV port malloc karena lebih aman, thread safe, dan cocok untuk real time. Ada beberapa jenis SIP, tapi yang umum digunakan adalah yang bisa menggabungkan memori kembali. Ini itu penting untuk sistem jangka panjang. Oke, kita diagnostik dan praktik terbaik memori. Beberapa hal penting yaitu hindari malloc berulang, gunakan buffer statis, dan monitor penggunaan stack. Misal kita gunakan fungsi untuk cek sisa stack. Tuh. Ada visualisasi heap fragmentation. Fragmentasi tata RAM yang tersisa mungkin cukup, tetapi tersebar dalam blok-blok kecil, menyebabkan alokasi objek besar tetap gagal. Best practice. Hindari pembuatan dan penghapusan objek dinamis string atau JSON secara konstan dalam loop utama. Ini juga memantau ketinggian air stock overflow. Mengekspos sisa ruang terendah jika HW menyentuh 0, sistem dipastikan crash. Manfaatkan hook function config check for stack overflow untuk debugging proaktif. Oke, ini kayak slide terakhir yaitu kesimpulan. Dari GPIO komunikasi ADC RTOS
semua terhubung menjadi satu sistem embedded. Kesimpulannya, sistem embedded yang baik bukan hanya berjalan, tetapi harus deterministik, tepat waktu, stabil, tidak error, efisien, hemat resource. Sistem tertanam tingkat produksi industri itu bukan sekedar perihal kode yang bisa beroperasi, itu adalah persilangan matematis antara real-time determinism, kestabilan waktu, dan resource efficiency, kestabilan memori. Desain sistem yang unggul direkayasa sedemikian rupa sehingga secara matematis tidak mungkin untuk gagal secara tak terduga. Oke, mungkin sekian pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.